Halo Sobat Ketiga, kali ini saya akan mengidentifikasi bahaya dan risiko, terutama bahaya fisik yang terdapat di dalam rumah. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya untuk pekerjaan di lapangan, namun aspek ketiga juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling dekat yaitu aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada aktivitas kita di dalam rumah? Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih hazard dan risiko. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Kemudian, risk adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang akan terjadi. Nah, beberapa macam-macam hazard itu yang pertama ada mekanik yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam yang menimbulkan risiko seperti tersayat, tertusuk, terjepit, dan lain-lain. Bahaya fisik yang berasal dari kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, dan yang lainnya. Kemudian ada bahaya kimia yang berasal dari bahan kimia baik berupa cair, padat, maupun gas. Kemudian itu ada bahaya ergonomi, biologi, dan psikososial. Nah, kita udah masuk ke pembahasan utama yaitu bahaya fisik yang terdapat di dalam rumah, terutama aktivitas di dalam dapur. Hazard yang pertama yaitu suhu ruangan yang relatif panas dan uap panas dari kompor. Risiko yang ditimbulkan yaitu tubuh menjadi gerah. Ada beberapa pengendalian risiko terhadap hazard yang pertama, yaitu eliminasi, menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan sirkulasi udara terhambat masuk, dan menjauhkan diri saat proses memasak berlangsung, jika bahan yang dimasak memerlukan proses yang lama. Yang kedua ada substitusi. Substitusi ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang perlu diganti pada ruangan. Kemudian yang ketiga ada rekayasa engineering, yaitu memasang alat penghisap dan uap di atas kompor. Yang keempat ada administrasi, menerapkan prinsip 5R yang menitik beratkan pada aspek ringkas dan rapi. Dan terakhir ada alat pelindung diri. Dalam hal ini, alat pelindung diri tidak diperlukan. Kemudian hazard yang kedua yaitu percikan minyak panas saat menggoreng. Risiko yang ditimbulkan yaitu tubuh atau tangan dapat terluka bahkan melepuh karena terpecik minyak yang panas. Untuk pengendalian risikonya yang pertama eliminasi, menghindari proses memasak yang menggunakan teknik menggoreng. Yang kedua, substitusi, tidak menggunakan bahan makanan yang berair dan memastikan bahan makanan kering sebelum digoreng, dan mengganti bahan minyak untuk menggoreng dengan margarin atau mentega. Yang ketiga ada rekayasa engineering, menggunakan alat air fryer atau alat memasak tanpa menggunakan minyak goreng. Yang keempat ada administrasi, yaitu mempelajari resep makanan yang akan digoreng atau dimasak dengan baik. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu menggunakan celemek dan sarung tangan untuk menggoreng, jika diperlukan. Nah, itulah beberapa hazard dan risiko yang terdapat di dalam dapur. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun dan kapanpun kita berada. Salam ketiga, sampai jumpa.